Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo. Saya kan menghadapi inflasi tinggi, suku bunga tinggi, nilai rupiah anjlok hanya 20% dari nilainya. Yang tadi hanya sudah melampaui 16.000 mau ke 20.000. Negara tetangga, saya sebut aja namanya Lee Kuan Yew, dia mengatakan apa? Kalau Habib pakai, wah akan melampaui 20.000. Orang antri, makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya dahulukan ini dulu. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Anda mengalah pada cita-cita besar dan juga visi besar. Padahal begitu banyak waktu yang Anda curahkan untuk cita-cita besar ini, Pak Habibie. Waktu yang seharusnya bisa untuk anak-anak Mas Ilham, juga untuk Ibu Ainun. Tapi Anda rela menghabiskan begitu banyak waktu yang akhirnya kemudian menjadi sia-sia. Bagi saya tidak sia-sia. Karena pesawat terbang itu tanggal 10 Agustus tahun 95. Mengenang 50 tahun Indonesia merdeka. Kita membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita sama seperti orang Jerman dan yang lain bisa juga membuat pesawat terbang komersial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo kembali menjadi sorotan publik gara-gara membuat statementnya dengan mengatakan melemahnya rupiah tidak berdampak kepada masyarakat di desa karena masyarakat di desa tidak pakai dolar. Orang yang ke luar negeri lah justru yang berdampak, yaitu gara-gara rupiah melemah. Nah, pernyataan Prabowo ini justru mengundang reaksi masyarakat maupun netizen di sosial media. Sekelas Prabowo saja ya, pemimpin nomor 1 di Indonesia ini mengeluarkan statement seperti itu. Apa yang bisa diharapkan di pemerintah Prabowo? Sedangkan ya, almarhum B.J. Habibie saja hanya memimpin Indonesia ini 1 tahun saja berhasil menurunkan rupiah dari krisis ekonomi, yaitu dari Rp17.000 menjadi Rp6.500. Kenapa Habibie bisa berhasil sedangkan Prabowo tidak ya? Karena saat Indonesia menghadapi krisis dan inflasi tinggi, Habibie mengambil keputusan yang besar, menunda ambisi proyek strategis ya pesawat nasional demi menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah pada saat itu. Nah, sedangkan Prabowo ya tetap kekeh sama proyek ambisinya, yaitu MBG dan Koperasi Merah Putih, daripada menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. Padahal cukup banyak ya masukan-masukan dari pengamat ekonomi, tetapi itu tidak pernah didengar oleh Prabowo. Kata netizen, Prabowo sepertinya lebih mendengar, yaitu Mayor Teddy. Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa, ya mau apa, Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita. Orang desa nggak pakai dolar, kata Pak Prabowo. Luar biasa, nasionalis banget. Tapi apa kata ekonom, Prof. Eril atau Ibu? Silakan Pak. Salah Pak, kalau dolar naik Pak, semua orang kena Pak. Bukan cuma orang desa aja ya Pak ya, orang hutan juga kena Pak. Bapak ingat, impor BBM itu bayar pakai apa Pak? Kalau bukan dolar. Kalau dolar naik, apalagi harga minyak naik, semua orang kena Pak. Dolar naik ya, harga minyak naik, emang produksi nggak pakai minyak Pak. Itu akan dipastru ke harga konsumen akhir ya. Sampai sekarang minyak goreng aja Pak ya, itu udah naik 25% loh. Yang harga 36.000 udah 45.000. Itu akibat dolar naik dan harga minyak naik. Kita membayar minyak yang kita impor itu dalam dolar Pak ya. Dan apakah memang itu orang desa nggak pakai minyak goreng? Kan pakai minyak goreng Pak. Di mana-mana orang pakai minyak goreng. Belum lagi Pak, gula yang kita masih impor, ya. Belum lagi Pak, ya, yang namanya kacang kedelai untuk tahu tempe, yang makanan orang kampung, orang desa. Itu kalau kita impor, kita bayar dalam dolar Pak, ya. Belum lagi jagung, belum lagi beras kalau kita masih impor. Itu kan semua dalam dolar Pak. Jadi Bapak salah
Kalau Bapak bilang orang kampung, orang desa tidak megang dolar atau nggak berpengaruh pada mereka, memang mereka tidak pegang dolar, ya. Pegang rupiah juga kadang-kadang kok, namanya orang desa ya, nggak punya income apa-apa. Tapi kalau Bapak bilang orang desa tidak pegang dolar dan tidak menjadi korban daripada dolar, Bapak salah. Dibohongin apa? Bapak dibohongin oleh orang-orang Bapak. Oh gitu. Sabar ya Prof. Yaudah deh. Assalamualaikum. Rupiah loyo, Prabowo rakyat di desa nggak pakai dolar kok ya kan? Tuh, sekelas presiden ngomongnya begini. Ini sekelas presiden kebanyakan joget aturan, dengkulnya yang otek bukan otaknya. Lu dulu kalau begitu ngapain? Dulu dolar akan nanti kalau saya jadi presiden dolar akan menjadi 5.000 rupiah. Lu ngapain kalau begitu? Praroro, lah kan di kampung oke, bayar pakai rupiah, tapi kan barang jadi pada mahal, Praroro. Ya elah. Ya. Udah Pak, udah. Ngomongnya nggak usah aneh-aneh, jangan pembelaan mulu. Rakyat gedek kesel. Sumpah. Kesel banget denger omongan lu, Praroro. Udahlah udah, apalagi yang kalian harapkan dari bapak ini? Mau itu dolar makin naik, rupiah makin anjlok, beliau kagak peduli. Nggak peduli beliau. Soalnya rakyat di desa nggak pakai dolar. Yang penting bansos-bansos, yang penting sembako, beras aman gitu loh. Nggak peduli beliau itu. Apa yang kalian keluhkan lagi dari bapak ini? Nggak capek kalian? 5 tahun loh, nggak capek. Tinggal 3 tahun lagi nih. 3 tahun lagi, sabar-sabarin aja. Yang paling penting dan paling utama yaitu MBG harus jalan. MBG jalan, Republik ini aman, damai, sentosa. Kalau MBG nggak jalan, nah baru goyang lah kan. Patokannya MBG guys. MBG jalan, Republik ini aman, udah. Ya enggak? Ya kan? Rakyat di desa nggak pakai dolar. Yang pertama Pak Prabowo, apakah Anda menganggap rakyat di desa di Indonesia itu miskin semua? Jawabannya tidak. Banyak rakyat di desa itu yang tajir dan pengguna dolar Pak, jangan salah. Anda jadi presiden, main Anda kurang jauh, kopi Anda kurang kental, mainnya cuma sama Teddy aja. Main ke kampung Pak, main ke desa, saya tunjukin dolarnya Pak. Penghinaan sama rakyat di desa, penghinaan sama rakyat kampung. Yang kedua Pak, kalau dolar meningkat, otomatis harga BBM, harga sembako ikut meroket. Dampaknya ke seluruh lapisan rakyat Anda, mau di kampung, mau di desa, mau di kota, mau di pelosok, berdampak Pak sama rakyat. Anda ngebacot nggak dipikir ya Pak ya. Terus biaya produksi dan impor membengkak. Yang keempat, kenaikan harga atau inflasi, yang mana biaya impor akan diteruskan kepada konsumen, menyebabkan harga barang kebutuhan sehari-hari termasuk produk elektronik ikut melonjak, serta sembako dan BBM yang seperti saya sebutkan. Yang kelima, beban utang luar negeri, perusahaan atau pemerintah yang memiliki utang dalam denominasi dolar Amerika Serikat harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membayar cicilan dan bunganya. Anda paham belum? Ini dipahami dulu Pak. Background pendidikan Anda apa sih? Kok bisa seorang presiden berpidato seperti ini? Murahan sekali Pak. Anda punya referensi dari mana? Kok dolar sampai nggak ngaruh sama orang desa, rakyat desa sama rakyat kampung? Pikir Pak, pikir. Jadi presiden itu harus serba tahu. Jangan rakyatnya yang pinter, tapi presidennya yang jauh lebih pinter. Orang desa. Dolar begini, orang
rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Memang lupa waktu zaman mertuanya itu digulingkan, harga-harga naik karena dolar menyentuh 16.000 mendadak dari 2.000 perak. Lupa, ya memang di desa kita nggak pakai rupiah, kita pakai bulu jambi sama bulu ketek, say. Dan kebetulan memang kita import barang-barang dari seluruh dunia ya, dari beras, gula, garam, bawang bombay semua import dan semua dibayar pakai dolar, nggak pakai bulu ketek, say. Nggak dibayar pakai daki. Jadi ya ini kan teori umum banget ya, anak SD aja IQ 30 ngerti itu kan, bahwa harga-harga akan naik karena ya kita beli barang pakai dolar, saya. Jadi ini sebenarnya menghina rakyat atau apa sih? Dikira kami itu bodoh? Kalau mau kita bodoh, bodoh aja sendiri. Menghinanya diri sendiri, jangan menghina rakyat. Nanti kalau orang kaya itu katanya kan hanya orang desa pakai rupiah, orang kaya pakai dolar. Nanti kalau perusahaan-perusahaan besar, Taipan besar, mungkin seperti Indofood, Mayora, dan semua pabrik-pabrik yang asetnya ratusan miliar ribuan triliun, mereka melepaskan rupiah dan beli Singapura dolar dan tanam semua aset mereka di Singapura dan biarkan semua aset perusahaan di sini hancur karena nilai tukar rupiah nggak ada harganya, baru nyahok. Dan orang desa nggak bakal bisa makan lagi di warung-warung ya. Ke Indomaret udah nggak bisa lagi. Bakal nyangkul. Itulah rakyat yang kau hina. Jadi saya tidak suka ya kalau kita menghina rakyat sendiri dianggap kita bodoh. Apa itu? Ya kita lupa bahwa mertua kita pernah digulingkan. Digulingkan itu nggak langsung mendadak, itu perlahan akhirnya meledak juga. Jangan sampai ini terulang kembali. Saya baru tahu ya, ada orang yang begitu pede, yang harusnya minta maaf. Saya minta maaf setelah gagal memimpin negara ini. Saya minta maaf, menteri-menteri saya tidak becus, rada blow on. Saya minta maaf bahwa kami sedang menuju kegagalan total. Ya susah sih. Kalau mungkin bapak kan hidupnya enak, gak pernah susah, semua gratis dari kecil. Asetnya berapa? 2 triliun ya? Yang ketahuan ya. Kan baru kemarin dicek aset 2 triliun. Kami nggak punya aset 2 triliun. Kami cari makan susah. Karena kami jujur. Itu aja bedanya ya, beda sekali. Jadi kalau orang nggak pernah susah, begini ngomongnya. Saya kenal teman-teman saya nggak pernah susah, ngomongnya congkak. Cuma gitu aja, pergi aja ke Singapura, nanti balik lagi. Iya lu. Karena bapak lo maling. Karena lo punya pabrik, lo korupsi. Kami nggak biasa korupsi. Jadi saya terheran-heran, saya malu ya jadi orang Indonesia kalau punya presiden seperti ini. Yang membodohi rakyat, menghina rakyat. Harusnya kata-kata yang tidak boleh dilontarkan ya. Orang desa pakai rupiah, memang orang kaya pakai apa di kota, pakai dolar. Udahlah, benar-benar ya. Malu gue jadi orang Indonesia. Malu saya punya presiden seperti ini. Makanya saya nggak pernah coblos. Merdeka. Saya pengen 1 jam aja menjadi malaikat pencabut nyawa. Karena ada satu pejabat yang paling tinggi di republik ini yang mau saya cabut nyawanya. Orang ini nggak jelas, ya, mulutnya kasar sama rakyat, narsis. Kalau pidato, saya akan tangkap koruptor. Kami sudah berada di jalan yang suci. Tapi giliran rakyat miskin, protes, teriak, kritik, apa dibilang? Mata kau buram katanya. Padahal yang bayar pajak rakyat. Prabowo ini nggak sadar, pengguna pertama dari kebijakan presiden itu adalah rakyat. Udah dikritik bolak-balik tapi dasar bebal. Makanya saya pengen jadi malaikat pencabut nyawa, guys. Udah itu aja. Assalamualaikum. Masih ngotot, ekonomi kita baik-baik saja. Menteri Keuangan masih percaya diri saja bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Padahal rupiah terus melemah. Posisi saat ini kurang lebih sekitar 17.000 ya, 17.700 kalau nggak salah ya. Anda bisa bayangkan tuh. Jadi kemudian daya belinya merangkak terus, melemah. Kemudian juga PHK juga mulai tinggi, ya, dan harga sembako naik. Sebentar lagi kita dipaksa untuk BBM subsidi harus dinaikkan. Karena kita mau cover dari mana itu sebetulnya. Jadi sebetulnya saya ingin pemerintah jujur pada keadaan yang sesungguhnya yang kita hadapi. Sehingga bagaimana menyiapkan skema dalam menghadapi kegentingan ekonomi yang memaksa kita untuk berikhtiar ini. Memaksa pemerintah untuk menyiapkan semacam jaminan sosial. Nah, memang pertanyaan sulitnya adalah jaminan sosial uangnya dari mana? Kata Presiden, dari mana uangnya?
Mau naikin gaji guru segala macam tuh dari mana? Ya kalau nggak ada uang jangan janji, jangan segala macam bikin program-program yang aneh-aneh, kan begitu kira-kira. Nah, kita ini sesungguhnya ingin agar optimisme pemerintah itu juga menjadi optimisme rakyat. Jangan pemerintahnya optimis, rakyatnya menderita. Terus rakyat dipaksa optimis. Jangan realitas ekonominya tidak baik, tapi pemerintah paparkan data bahwa ekonominya baik. Sudahlah, berhenti hidup di atas data-data itu. Kan Presiden Prabowo sendiri yang bilang, jangan percaya data, jangan bicara di atas angka-angka. Kan itu sering, dulu masih jadi capres kan bicara begitu. Nah, sekarang kenapa hidup di atas angka-angka dan data? Nah, kita perlu sebuah kejujuran untuk diungkapkan agar rakyat ini berikhtiar dalam menghadapi situasi ini. Presiden Prabowo dengan bangga berpidato di hadapan tumpukan uang senilai 10 triliun rupiah sebagai denda administratif lahan dan kawasan hutan. Tapi yang membingungkan adalah mengapa beliau diam-diam saja ketika penerapan pajak baru untuk hasil tambang yang Menkeu kita bilang akan meningkatkan pendapatan negara 200 triliun rupiah ditunda. Masih belum jelas apakah ditunda atau dibatalkan. Karena kebijakan ini adalah respon dari meningkatnya harga mineral global dan ini tidak akan bertahan selamanya. So, delaying means denying. Menunda berarti membatalkan. Kenapa giliran pajak untuk rakyat? PPN dari 10% sekarang 12%. Cepat sekali naiknya. Sementara pajak untuk orang-orang super kaya sangat sulit dinaikkan. Wapres kita, Gibran, pernah bilang tidak ingin berburu di kebun binatang, tapi ingin memperluas kebunnya. Ini ada potensi di depan mata, kenapa dibiarkan? Coba bayangkan Pak Prabowo, 200 triliun itu adalah 20 kali lipat dari 10 triliun yang kemarin bertumpuk di belakang Anda. Kalau Anda bilang itu bisa memperbaiki 5.000 puskesmas, maka kali ini kita bisa memperbaiki 100.000 puskesmas, Pak. Ini yang ingin saya ajak masyarakat untuk berpikir. Pemerintah seringkali memamerkan capaian imajiner, tapi ternyata untuk menutupi kegagalan-kegagalan yang jauh lebih besar. Kita seakan diminta bangga untuk menerima bantuan sekarung beras, padahal yang mereka rampok dari kita adalah sekepal berlian. Pikir. Halo guys, ngobrol lagi sedikit soal presiden kita, Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan belum 2 tahun masa jabatan ini udah mengunjungi 50 negara ya. Nah ini mengindikasikan beliau ini memang ya inginlah terlihat di mata dunia gitu, ingin dianggaplah oleh dunia. Dan akhirnya sepertinya keinginannya akan tercapai ini. Karena majalah internasional The Economist yang berasal dari Inggris, ini adalah majalah bergengsi ya dari Inggris, minggu ini menerbitkan 2 artikel tentang Pak Prabowo dengan judul yang kalau diterjemahkan ya kurang lebih begini ya, Pak Prabowo membahayakan ekonomi dan demokrasi, dengan subjudul yang bahkan lebih keras lagi tuh, Pak Prabowo boros dan otoriter. Nah, lalu artikel yang kedua itu kalau diterjemahkan judulnya kurang lebih Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia, berada di jalur yang beresiko, dengan subjudul Pak Prabowo membahayakan negara ini, maksudnya negara kita Indonesia, dan demokrasi. Bayangkan bahkan media asing sudah menulis seperti ini, media internasional. Kita sebagai warga negara Indonesia tentu sudah bisa melihat ya dengan gamblang lah betapa salah urusnya negara kita. Tapi kan ketika kita menyuarakan hal-hal yang kita anggap salah, kita dibilang antek asing lah, nggak mau Indonesia maju lah, dibiayai asing lah. Nah lalu apakah Pak Prabowo akan bicara hal yang sama, mengatakan hal yang sama terhadap majalah ini? Ini adalah majalah barat yang nggak ingin kita maju, bahkan seperti itu. Karena sejatinya bukan cuma barat ya, bahkan China juga kan kemarin mengancam menarik investasinya 600 triliun. Karena apa? Ya pertama adalah karena korupsi, karena ketidakpastian hukum, karena peraturan yang gampang berubah-ubah. Di Ekonomis ini bahkan menjuluki Pak Prabowo sebagai Jenderal Preman gitu, the Tagiest General, yang menabrak semua aturan, bahkan aturan yang dipimpinnya sendiri, yang dibuatnya sendiri gitu. Kita setiap hari melihat Pak Prabowo pidato si paling keras lah terhadap koruptor, ya, paling anti korupsi. Tapi entah beliau sadari atau tidak, beliau ini dikelilingi oleh para koruptor itu sendiri. Setiap Pak Prabowo pidato soal itu, mereka inilah justru yang paling cepat mengangguk, paling keras mengangguk, paling sering mengangguk, paling kencang bertepuk tangan, dan paling keras tertawa terbahak-bahak dengan lelucon-lelucon garingnya Pak Prabowo. Dan bahkan mereka selalu berada di barisan belakang Pak Prabowo dan sekelilingnya. Entahlah ya. Kalau kita lihat kondisi sekarang,
Ya semoga saja kita berharap kita tidak berada di awal kebangkrutan. Baik kebangkrutan ekonomi, moral, bahkan kepemimpinan. Salam. Ini pemerintah Indonesia benar-benar longor ya. Kalian tengok ini beritanya. Jadi Indonesia itu berencana mengekspor beras kita itu ke Malaysia. Dan kalian tahu harga negosiasinya 10.000 per kilo. Sementara kita sendiri beli beras itu kisaran harga 15.000, 14.000 ataupun 13.000. Gila nggak sih? Jadi walaupun ini masih tahap negosiasi dan kalau benar-benar terjadi benar-benar longor lah kalian ya. Ngerti longor? Catat, rekam, ya, Prabowo Subianto kalau jadi Presiden Republik Indonesia, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang, kemudian saudara-saudara kita harus berani seperti negara lain, angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous Bila diperlukan. beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Saya ngeri, sebab apa? Saya pun jadi korban. Semua kita jadi korban kalau itu terjadi. Kalau sampai ekonomi crash, bos, dolar lari ke 25.000, bukan 22 lagi loh. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ada contohnya, yaitu liranya Turki di tangan Erdogan. Ini kita sejajar loh sama Turki. Peer kita itu. Jadi saya nggak omon-omon. Ini warning ya kepada terutama kepada kepala negara. Ya, kembali lagi. Jangan terbuai dengan angka 5,61% yang sebetulnya angka itu adalah hasil doping pengeluaran pemerintah lewat MBG. Prof itu tadi ngomongin inilah pegawai pemerintah yang di daerah itu nggak dibikinin training sekalian gimana caranya memanfaatkan efisiensi. Ya boleh kalau mau ikut juga boleh, saya akan secara. Jadi boleh, mereka boleh. Boleh, siapa aja, bahkan yang ikut sebelum-sebelumnya sampai ada dari Pontianak, dari Manado, dari Makassar, Bandung, Jogja, pada ikut training saya, ya kan? Baik yang terkait dengan usahanya sendiri, ya ada juga yang terkait dengan BPR. Ya benar, orang-orang BPR pengen paham gitu kan, bagaimana kan mereka harus ngasih kredit ya, mereka harus tahu dong ya, ini yang saya kasih kredit warungnya nih, ya, oke bang nggak sih? Banyak ini berlaku untuk semua yang memang pengen tahu masalah ekonomi dan keuangan. 15, 16 Mei. 16, 17 Mei di Hotel Sofian. Di Hotel Sofian. Kalau biasa kan Prof, scan yang ini nih, gitu. Scan yang itu. Ya bisa scan di sini. Ya. Prof dikit lagi. Ini kan sekarang ada gerakan yang katanya ingin menjatuhkan Prabowo supaya Gibran naik. Kalau saya sih nggak suka. Saya pengennya dua-duanya sampai selesai di ujung 2029. Menurut Prof, bisa menjatuhkan presiden nggak kondisi ekonomi seperti sekarang? Sangat besar kemungkinannya bahwa dengan harga-harga yang meledak akibat harga minyak, ya, apalagi nanti Juli mulai dengan El Nino. Jadi krisis minyak dan krisis pangan, bukan tidak mungkin hukum alam, ya kan? Ini bukan nggak perlu ada yang menggerakkan lah ya. Ketika Anda lapar dan Anda tidak tahu bagaimana apa yang dilakukan, pasti Anda marah, ya kan ya. Nah, kalau marah secara kolektif, ya kan, semua rakyat menuntut pemerintah, ya kan, untuk mengembalikan kayak dulu zaman Trikora dulu, zaman Bung Karno kan waktu inflasi, turunkan harga beras, turunkan harga-harga gitu kan ya. Ini artinya apa? Ini memancing massa untuk turun ke jalan. Dan ini makanya saya bilang jangan anggap enteng, jangan anggap remeh kasus ini. Lihat outlook ke depan sampai akhir tahun, bukan tidak mungkin loh terjadi lagi krisis tahun 98. Saya nggak ngerti, tapi memang begitu angka 5,61% itu dimunculkan, saya belum ketemu sama orang yang percaya dengan angka itu. Nggak ada. Selain memang government officer gitu. Iya, basically begini. Setahu saya, Pak Agus Gumiwang cuma salah satu menteri yang ngomong itu.
Nah mungkin menteri-menteri lain juga sepaham dengan Pak Agus Gumiwang, cuman tidak ngomong. Ngerti dong? Ya ngerti. Saya yakin angka 5,61% ini untuk menghibur Pak Presiden. Ini niatnya Purbaya untuk menghibur Pak Presiden. Supaya dia tetap dapat kerjaan. Supaya dia tetap tidak dipecat dan tetap jadi Menteri Keuangan. Koperasi Merah Putih ternyata merupakan proyek agenda politik pemerintah untuk melanggengkan pemenangan Pilpres 2029. Bagaimana hal ini bisa dilakukan? Ketua BEM UGM Tio Ardianto mengungkap Koperasi Merah Putih yang mencakup wilayah desa atau kelurahan seluruh Indonesia akan menjadi kartu as yang menyandera kepala desa. Mereka akan tersandera kasus korupsi Koperasi Merah Putih apabila enggan bergabung dalam tim pemenangan Prabowo. Saya melihatnya bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini urusannya adalah tentang konsolidasi politik. Bahwa dengan memberi 80.000 lebih desa itu koperasi yang mekanisme adalah hutang melalui himbara, maka sewaktu-waktu ini bisa jadi kartu as, semacam sandera politik bagi kepala desanya ketika tidak berhasil mengelola keuangannya dengan baik. Bayangkan 2029 nanti orang-orang yang menguasai kepala desa tinggal bilang, kamu mau urusanmu di Koperasi Desa Merah Putih ini diusut atau mendukung Prabowo. Tentu dengan sangat mudah Prabowo akan menang melalui konsolidasi politik di level desa, melalui Koperasi Desa Merah Putih dan kepala-kepala desa yang hari ini menaungi Koperasi Desa Merah Putih. Saya orang yang ngotot agar negara tidak menggantungkan hidupnya kepada rakyat. Negara sudah harus berpikir untuk menyudahi penderitaan rakyat dengan membebani pajak. Ya, karena keberlangsungan hidup negara saat ini bergantung pada rakyat. Bagaimana negara merubah paradigmanya agar berpikir dengan memaksimalkan sumber daya alam untuk menghidupi rakyat. Ya, ini idealnya kita bernegara nih. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat data pengelolaan sumber daya alam kita pada 4 sektor saja. Ya, ini Anda pasti akan terkaget-kaget melihat angkanya. Saya mau mengambil di angka tahun 2024, produksi dan penjualan. Batu bara kita itu ada 836 juta ton. Ya, dengan kurs dolar waktu 2024 itu 131,17 US dollar. Anda tahu berapa hasilnya dari penjualan kita? Itu ada 1.699 triliun. Anda bisa bayangkan itu. Ya. Kemudian nikel kita ada 1.092.000 metrik ton. Dengan kurs dolar waktu itu 19,3 ribu, ya. Anda bisa bayangkan berapa hasilnya? 326 triliun rupiah. Kemudian timah ada 42.000 metrik ton dengan harga 33.600.000 metrik US dollar, ya. 33.600 US dollar. Berapa yang dihasilkan? 21 triliun. Anda bisa bayangkan itu, ya. Kemudian emas. Di tahun 2024 ini, data 2024 ya. Ya, 2 tahun sebelumnya, belum jauh-jauh amat tuh. 43.000,78 ya, kilogram. Dengan harga 80.000 ya, 80.000 US dollar. Totalnya emas ini ada 53,320 triliun. Anda bisa bayangkan itu ya. Dan ketika kita totalkan itu ada 2.101 triliun. Ini cuma sumber daya alam kita. Anda bayangkan cuma 4 item itu. Ya. Nah, kalau kita hitung dari royalti 20%, saya ambil paling tinggi nih, royalti 20%. Itu harusnya penerimaan negara bukan pajak. PNBP-nya itu 420 triliun. Tetapi Anda perhatikan, tabel sebelah itu pendapatan PNBP kita di 2024 itu hanya 140,5 triliun. Jadi ini sebetulnya kurang lebih sekitar ya 7-8% aja royaltinya. Anda bisa bayangkan tuh. Nah, kalau Anda lihat tren sekarang ini, Anda lihat ketika pemerintah berupaya mau menaikkan royalti, investor asing tuh mau narik diri, mau ambil modalnya keluar karena mereka merasa tertekan. Nah, memang iya, mereka pasti narik modal keluar karena mereka berurusan dengan perizinan dan pungli saja, itu mereka sudah ditekan habis-habisan. Ya, belum lagi papa minta saham.
ya, punglinya tinggi, kemudian suapnya tinggi, ya mereka pasti menyerah. Maka skemanya yang harus dilakukan oleh negara adalah merombak pola kontrak karya. Kemudian dari sisi perizinan dan lain-lain, jangan membebankan ke investor. Kemudian pejabat-pejabat ini sering minta saham segala macam. Nah, ini yang membuat investor kabur. Nah, Anda bisa bayangkan itu pendapatan pada sektor dia sudah 2.000 triliun lebih itu. Belum lagi kita hitung kelapa sawit, belum lagi kita hitung bidang perikanan kelautan, belum lagi kita hitung kayu, belum lagi kita hitung pasir besi dan macam-macam. Dengan ini, logikanya APBN kita 3.000 triliun dan bergantung pada pajak 2.000 triliun lebih itu tidak masuk akal. Artinya masuk kantong, kemudian pejabat otak peras dan segala macam. Ini yang buat negeri ini nggak maju. Sehingga kemudian kalau kita gampang kolaps karena keuangan negara kita nggak dikelola dengan baik, sumber daya alam kita nggak dikelola dengan baik, ini penyebab negara kita mau bangkrut itu loh. Ini cara mengelola negara yang keliru.